Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Al-Kahfi. Permulaan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 10 yang menurut keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keistimewaannya, yaitu si pembaca akan dijaga, dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal. Ketika dia hidup menjumpai Dajjal, lalu dia baca surat ini dari ayat 1 sampai ayat 10, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari kekejaman Dajjal. Nah, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kemarin sudah disampaikan ayat yang kelima dari surat Al-Kahfi dan sudah diterangkan walaupun belum sampai selesai seluruhnya. Kalau kita baca semua kitab-kitab tafsir tidak akan mungkin selesai dalam pertemuan hanya 1 jam saja membahas semua kitab tafsir yang ada di laptop ini. Tidak akan mungkin karena dalam laptop ini ada 101 kitab tafsir. Jadi hanya diambil di kitab-kitab tafsir terkemuka yang besar-besar saja. Nanti sebagai pembandingnya bisa dibaca juga dari kitab-kitab tafsir yang kecil seperti kitab tafsir Jalalain atau kitab tafsir Ibnu Abbas, Tanwirul Mikbas min tafsiri Ibni Abbas, atau kitab tafsir As-Sa'di, atau kitab tafsir yang lain-lainnya lagi, ya. Yang kecil-kecil, yang ringkas-ringkas. Nah, ayat yang kelima ini Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kemarin sudah diterangkan supaya saudara tidak salah paham dan tidak menyalahkan yang berbicara ini, maka silakan bandingkan pelajaran yang sudah disampaikan kemarin, ya, terjemah dari ayat 5 surat Al-Kahfi yang sudah kita pelajari kemarin dengan terjemah Al-Quran Kementerian Agama RI. Kita lihat di terjemah itu di halaman berapa, Pak? Surat Al-Kahfi ayat 5 ini. 293. Ini terjemah Al-Quran Kementerian Agama, ya. Jadi menurut Kementerian Agama RI, ayat yang kelima dari surat Al-Kahfi yang bunyi ayatnya sebagaimana sudah kita baca sama-sama kemarin seperti ini bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba. Ma, tidaklah lahum bagi mereka bihi dengannya, min dari ilmin pengetahuan ilmu, wala dan tidak, li abaihim bagi bapak-bapak atau nenek moyang mereka, ya. Tidak ada ilmu bagi orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, ya, baik mereka yang berkata maupun nenek moyang mereka, pendahulu mereka yang mengajarkan ajaran itu kepada anak-anaknya. Mereka itu tidak punya ilmu tentang itu. Tidak ada ilmunya yang diajarkan oleh Allah melalui kitab-kitab samawi, baik kitab Taurat, kitab Injil maupun Al-Quran. Ketiga-tiganya adalah kitab dari Allah kepada manusia ini, tuntunan hidup, pegangan hidup dari Allah kepada manusia
Di dalam kitab-kitab tersebut, baik Taurat, Injil maupun Al-Quran, tidak ada keterangan bahwa Allah itu punya anak atau beranak, nggak ada. Ya. Apalagi yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Arab bahwa malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Kata Allah, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Tidak ada untuk mereka dengannya sesuatu ilmu apapun, dan tidak pula bagi nenek moyang mereka. Kaburat, besar itu. Alangkah besarnya, alangkah jeleknya, alangkah besarnya dosa orang yang berkata dengan kalimatan sesuatu kalimat yang tahruju kalimat itu keluar, ya, min dari afwahihim, mulut-mulut mereka. Itu kaburat, alangkah besar, alangkah jeleklah, alangkah besarnya atau alangkah jeleknya kalimat atau perkataan yang tahruju keluar min afwahim dari mulut-mulut mereka. Iyakuluna, tidaklah mereka berkata, tidaklah mereka mengatakan seperti itu illa kecuali kadiban, itu adalah perkataan dusta. Ya, ini terjemah Kementerian Agama RI selengkapnya seperti ini. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka yang mengatakan bahwa Allah mengambil anak, Allah beranak, Allah punya anak. Ya, mereka hanya mengatakan tersebut, mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Ini Kementerian Agama loh, ini yang menerjemahkan. Kementerian Agama RI. Kelihatan nggak tulisannya nih? Kalau belum kelihatan, ku gedein lagi. Nah, wes tuh, cetok toh? Jelas kan? Ya, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Ini surat Al-Kahfi ayat 5. Nanti setelah surat Al-Kahfi di belakangnya ada surat Maryam. Di situ dibahas lebih lengkap lagi tentang kisah Isa bin Al-Masih, ya, lengkap. Makanya Ibnu Mas'ud dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan Ibnu Mas'ud pernah berkata, surat Al-Isra, surat Al-Kahfi, surat Maryam itu berisi cerita, tapi aku paling senang membaca ketiga surat itu. Itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, sehubungan dengan ini, ya, sebagai pembanding kita melompat. Saya ajak Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian pagi hari ini piknik, tapi tidak ke ujung Pandaran, ya. Piknik ke surat yang belum kita pelajari secara lengkap, hanya sepotong-sepotong ayat saja yang pernah disampaikan sebagiannya, yaitu di surat Maryam bagian ayat terakhir. Nih. Ayat 90. Ayat 90. Tapi dimulai dari ayat 88. Nah, ini ya. Akhir surat Maryam. Jadi dalam Al-Qur'an ada sebuah surat namanya surat Maryam. Nama manusia, nama orang. Keponakan saya namanya Maryam, dan yang kasih nama itu saya pada ibunya. Atau dia lahir, ibunya mau melahirkan Maryam, si Riri panggilannya ya. Ibunya tanya, kasih nama apa nih? Geng. Karena waktu itu lagi semangat-semangatnya ngaji itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebagai pembanding dari yang ada dalam surat Al-Kahfi, kita menengok, kita lompat ke surat Maryam ayat yang ke-9 ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu batakhirrul jibalu hadda
walada an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum laqad ahsahum wa'addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ini tafsirnya ngeri nih kalau kita baca tafsirnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman di dalam surat Maryam, salah satu surat dalam Al-Quran yang diberi nama oleh Allah melalui Rasulnya dengan nama surat Maryam. Tidak banyak nama manusia yang dipakai oleh Allah sebagai nama surat Al-Quran. Berbahagialah orang yang diberi nama dengan namanya itu tercantum dalam Al-Quran. Siapa itu? Muhammad, ada surat Muhammad. Mestinya sebuah orang yang namanya Muhammad mestinya tidak korupsi. Tapi banyak orang nama Muhammad, pejabat namanya Muhammad, korupsi. Itu tidak sesuai dengan orang tuanya ngasih nama itu. Ganti aja namanya dengan nama lain, ya. Ada nama Muhammad, ada nama Maryam, ada nama nabi-nabi Allah. Nama Sugeng enggak ada. Makanya aku ganti sendiri itu nama. Ahmad Sugeng. Ahmad itu yang ganti aku sendiri itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang ada di dalam masjid ini maupun yang ada di luar masjid sana, dari kalangan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada ayat-ayat Al-Quran dalam surat Maryam yang berbunyi sebagai berikut. Allah berfirman dalam surat yang bernama surat Maryam, ayat yang ke-8 mana tadi ini? Nah ini. Wa qalu, dan mereka telah berkata, wahai Muhammad, mereka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah penyembah berhala telah berkata, ittakhadar rahmanu walada. Ittakhada, telah mengambil. Siapa yang mengambil? Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang kalau minta mesti orang dikasih. Dia maha pengasih, kalau Allah maha pemurah, kalau orang minta kepada Allah pasti dimurahi, ya. Mereka berkata Allah Ar-Rahman telah mengambil walad dan seorang anak. Mereka orang-orang Mekah mengatakan Muhammad bahwa aku Ar-Rahman, aku Allah telah mengambil anak. Mereka bilang para malaikat itu adalah anak-anakku. Allah bilang apa kepada Nabi kita? Laqad ji'tum syai'an idda. Nah, ini cara membaca qad dal mati kita jim. Ini saya dengar dari guru saya ada 2 cara. Tapi kalau mendalami lebih lanjut ilmu tajwid, saudara kan dapati mungkin berbeda, ya. Dal ketemu jim ini bisa diidghamkan. Jadi laqad ji'tum itu bisa. Atau tetap qalqalah. Laqad itu tetap ada yang membaca begitu. Laqad ji'tum syai'an idda. Ada yang membaca laqad ji'tum, begitu juga ada, ya. Dari kalangan para ahli qiraah. Saya enggak mendalami tentang qiraah, walaupun saya ikut grup qiraah, tapi saya enggak begitu aktif karena saya itu jamnya pas saya kerja. Jadi saya cuma dengar di earphone ini gurunya ngajar. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang lagi ngomong sama pasien yang enggak masuk.
Bagaimana kita bisa ngomong sama pasien, saya mendengarkan pengawasan, saya mendengarkan telinga satu ini. Nggak bisa, ya saya mesti fokus salah satu. Kan gitu. Ya sudah sementara begitu yang saya bisa lakukan. Ada bukunya bisa dibaca, tapi lebih enak lagi kalau dengar keterangan dari gurunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan, laqad ji'tum, sungguh-sungguh kalian telah mendatangkan syai'an, sesuatu, iddan yang luar biasa. Nah, ini diterjemahkan Kementerian Agama RI di halaman berapa Pak? Surat Maryam ini yang ayat 86 ini. 311. Surat Maryam 88. Ini ada buku terjemah Kementerian Agama RI. Nah. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada, dan mereka berkata Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian sebenarnya, sungguh kalian telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Iddan diartikan sangat mungkar. Itu dalam terjemah Kementerian Agama RI. Waktu saya ngaji dulu, iddan oleh guru diartikan luar biasa, sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar itu urusannya itu. Iddan. Tapi untuk dalam kitab-kitab tafsir nanti akan kita dapati juga ya, tarjamah ini bisa kita dapatkan di tafsir Al-Baghawi misalnya ayat 89 ya. Nih, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh-sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang besar. Qala Ibnu Abbas, menurut tafsir Ibnu Abbas berkata dalam tafsirnya, iddan itu mungkaron. Iddan itu mungkaron. Laqad ji'tum syai'an mungkaron. Itu maknanya begitu. Wa qala Qatadah wa Mujahid, sedangkan Qatadah dan Mujahid ahli tafsir ini mengatakan aziman. Iddan itu artinya aziman, sesuatu yang besar. Kalian telah mengatakan sesuatu yang berkah. Ini masalah besar, ini perkara besar ini. Kamu mengatakan Tuhan punya anak, ini masalah besar ini. Wa qala Muqatil, sedang ahli tafsir Muqatil mengatakan laqad qultum qaulan azima. Laqad ji'tum syai'an idza, maksudnya laqad qultum qaulan azima. Ini tafsir, bukan Al-Qur'an tapi tafsirnya ya. Wal iddu, lalu ahli tafsir Al-Baghawi menerangkan kata-kata iddan itu berasal dari kata al-iddu. Ya, wal iddu fi kalamil Arab, dalam perkataan orang-orang Arab, dalam omongan orang Arab itu artinya a'dhamu. Al-iddu artinya a'dhamu. Ya, a'dhamu a'dhamu ini a'dhamu dawahi. Nah, sesuatu yang sangat besar anunya ini urusannya, bencananya ada dawahiyah, itu sesuatu yang besar, malapetaka besar, bencana besar, urusan besar, itu besar dosanya itu orang yang mengatakan seperti itu. Nah, lalu saking besarnya dosa orang yang mengatakan Allah punya anak, yaitu perkataan orang-orang musyrik Mekah yang mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, itu sesuatu yang besar itu. Pada ayat berikutnya dikatakan takadus samawatu yatafattarna minhu watan. Nah, ini ya di ayat yang ke-80 ayat 90. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Ayat 90 ini diartikan dalam terjemah Kementerian Agama,
hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Ya, yatafattorna ini tadi. Bukan yatafattorna. Takadus samawat, ya. Takadus samawat, hampir saja. Takadu tadinya hampir-hampir terbelah. Takadu hampir-hampir saja. As-samawat, takadus samawatu yatafattor, hampir-hampir saja langit pecah. Watakhirul jibal, dan hampir-hampir saja bumi terbelah. Terus yang belakangnya apa tadi? Watakhirul jibalu hadza, dan hampir-hampir gunung-gunung pada runtuh karena ucapan itu. Tuh. Jadi nggak main-main. Langit itu hampir pecah loh mendengar Allah punya anak. Manusia mengatakan Allah punya anak, itu kalau tidak karena ditahan oleh Allah, langit itu pecah runtuh. Tapi karena Allah, langit kamu nggak boleh berbuat semau kamu. Tunggu waktunya pecah, ada sendiri nanti. Jangan pecah kamu. Ya, gunung juga bisa runtuh tuh. Tapi ditahan oleh Allah, jangan kayak gunung. Nanti ada waktunya kamu bukan hanya runtuh, kamu akan dikulemparkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sana Gunung Merapi, terbang dari Muntilan sana ke Surabaya sana. Wah, bisa itu nanti dari kiamat, gunung berterbangan itu, Pak. Nah, itu nanti. Wanta, kemudian berikutnya mengatakan, ayat berikutnya berbunyi, Anta'aulir rahmani walada, bahwasanya mereka mendakwakan bagi Allah Ar-Rahman itu ada anak. Bahwa manusia mendakwakan Tuhan punya anak, itu dakwaan. Dakwaan itu ya persangkaan. Ada terdakwa. Terdakwa, ini tersangka. Terdakwa dan tersangka beda ya. Kalau dalam istilah hukum, tersangka itu masih perlu dibuktikan, perlu diproses dengan pengadilan. Tersangka yang meriksa polisi atau jaksa. Nanti kalau sudah pihak penyidik dari kalangan kepolisian atau dari kalangan kejaksaan, nanti setelah terbukti, jadi terdakwa. Nah itu dah diproses lebih lanjut, dibikin BAP, masuk ke pengadilan, di sidang. Nah itu pembuktian benar apa enggak ini orang ini, karena dia didakwa membunuh orang, mencuri, korupsi dan sebagainya, benar apa enggak, sidang pengadilan yang akan membuktikan. Ya, nanti setelah itu divonis. Nah kalau sudah terdakwa dan terbukti, menjadi terhukum sudah. Ya, jadi narapidana, naudzubillahi min dzalik ya. Jadi mereka mendakwakan bagi Allah ada anak, wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidaklah pantas bagi Allah Ar-Rahman bahwa dasarnya dia mengambil anak, dia mempunyai anak. Tidak pantas bagi Allah mempunyai anak. Gak pantas, Allah itu gak perlu siapa-siapa kok. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menyuruh kita ngaji, Allah menyuruh kita baca Al-Quran. Itu bukan karena Allah perlu ngajinya sampean saya dan sampean semua, enggak butuh, enggak perlu kepada bacaan Quran kita. Allah enggak perlu. Cuma Allah nyuruh kepada sampean, kamu baca Al-Quran, jangan hidup enggak pernah baca Al-Quran. Dosa kamu sebagai muslim enggak pernah baca Al-Quran, itu dosa. Orang-orang Kristen aja baca Alkitab kok, mereka yakin Alkitab itu benar. Isi Alkitab itu benar. Orang Hindu baca kitab Weda ya kalau enggak salah. Baca kitab suci Weda. Orang-orang Buddha baca kitab apa namanya itu? Tripitaka atau apa itu? Ya, baca orang Buddha. Itu mereka yakin itu dengan kitab mereka. Walaupun keyakinan mereka beda dengan kita. Nah, soal keyakinan beda itu ya itu urusan pribadi, urusan sendiri-sendiri, enggak bisa dicampuri oleh siapapun, bahkan negara pun enggak boleh ikut campur tangan. Ya, itu keyakinan manusia. Wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidaklah pantas bagi Allah mempunyai anak.
In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. In tidaklah kullu setiap man siapa saja yang fis samawati ada di langit wal ardi dan siapa saja yang ada di bumi illa kecuali dan tidaklah setiap siapa saja yang ada di langit dan ada di bumi kecuali atir rahman dia akan datang kepada Ar-Rahman, dia akan datang kepada Allah abdan sebagai hamba. Jadi semua makhluk Allah yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, khususnya yang bernyawa, itu akan datang di hari kiamat. Binatang-binatang pun akan dihadirkan di hari kiamat untuk disidang di akhirat sana itu. Kambing-kambing yang menanduk kambing lainnya akan diadili di akhirat. Kamu kambing yang gak punya tanduk, waktu di dunia kamu ditandukin sama itu toh, kambing yang bertanduk itu. Sekarang saatnya kamu balas dia. Diberi oleh Allah kambing itu tanduk. Nah, kamu kasih tanduk sekarang, balas, tandukin dia. Sampai berapa kali dulu? Ingat gak kamu di dunia dulu? Kamu tanduk berapa kali? Kamu balas sekarang. Gitu Pak, nanti dia pengadilan di akhirat itu. Itu yang diadili binatang-binatang dulu. Diadili sampai selesai. Terus Allah bilang, nah udah sekarang sudah impas ya. Yang pernah dianiaya, hewan yang pernah dianiaya oleh hewan lain sudah diadili. Sekarang kun turoba. Kun turoba. Jadilah kalian semua tanah. Nah, jadi tanah. Enggak dimasukkan surga, enggak dimasukkan neraka. Jadi tanah. Makanya ketika ada pengadilan di akhirat, habis itu pengadilan manusia. Nah, manusia diadili, orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turoba, gitu ya Pak Amir ya. Dalam surat An-Naba ya. An-Naba ya. Ayat terakhir itu. Nah, itu mengatakan ya laitani, aduhai inginnya aku lau kuntu turoba. Ya laitani kuntu turoba, aduhai inginnya aku kalau aku menjadi tanah saja seperti binatang-binatang yang kemarin kita lihat diadili. Ya enggak bisa, kamu dulu dari tanah, diciptakan oleh Allah dari tanah, jadi manusia yang sempurna, dijadikan oleh Allah manusia sempurna dengan parasmu ganteng, yang perempuan cantik, udah cantik-cantik tapi kafir. Ganteng-ganteng tapi musyrik. Waduh, kasihan kamu. Sekarang akibat kekafiran kamu, kemusyrikan kamu terpaksa masuk neraka kamu. Kamu sendiri yang milih jalan hidup itu kok. Manusia diberi kebebasan oleh Allah di dunia ini. Kamu mau apa terserah. Kamu mau jadi orang beriman silakan beriman, mau jadi orang kafir silakan kafir. Itu ada dalam surat Al-Kahfi ini juga ayatnya nanti itu. Jadi Allah enggak memaksa manusia untuk harus Islam, enggak. Mau jadi orang Kristen silakan, mau jadi orang Buddha silakan, mau jadi orang Hindu silakan, mau jadi orang apa, Mahata mau jadi orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan silakan. Allah nggak akan ngutik-ngutik itu. Tapi nanti hari kiamat itu hari pembalasan itu, kamu harus dibalas. Kamu sudah aku beri nikmat di dunia ini, bisa bikin apa-apa ya, bisa bikin nuklir, bisa bikin Iron Dome. Tapi sekarang hancur, berantakan. Iron Dome ternyata nggak bisa mengatasi rudal-rudal Iran itu. Apa itu dari namanya sijil itu, yang bisa disimpan bertahun-tahun itu, 18 tahun disimpan itu, baru dikeluarkan sekarang ini. Habis tuh Israel itu. Baru teriak-teriak, kami menyerah, wahai orang Iran, kami menyerah, kami kalah itu. Berhenti, stop. Loh, kamu membasmi Gaza enak aja ya. Tentara-tentara IDF itu membasmi anak-anak kecil, bayi-bayi, ibu-ibu hamil, dibantai semua mati, rumahnya dibom sampai hancur. Ketika diwawancari oleh wartawan, kamu sebagai anggota IDF memang diberi tugas untuk membunuh anak-anak kecil juga, wanita-wanita juga. Iya. Jadi kamu kepengen mereka semua mati? Iya. Memang mereka semua harus mati. Yang kecil, bayi kecil, iya. Perempuan-perempuan, iya. Kurang ajarnya tentara Zionis ini, bukan tentara Israel. Bukan tentara bangsa Israel, tentara Zionis. Makanya ideologi itu harus lurus, harus benar. Ya, jangan berideologi yang salah.
Ya, kembali ke sini. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Jadi semua makhluk akan datang kepada Allah sebagai hamba, bukan sebagai tuan. Tuan itu ya Allah. Tuan yang sesungguhnya itu Allah. Tuan kita itu Allah. Bukan bos kita, bukan kepala negara kita, bukan gubernur kita, bukan bupati wali kota kita, bukan camat kita, lurah kita, bukan. Tuan yang sesungguhnya dari manusia semuanya itu adalah Allah. Jadi Allah itu tuannya manusia, Maula, Al-Maula. Tuannya manusia itu yang sesungguhnya adalah Allah. Nah, manusia semuanya ini abdan, hamba, mau dia raja, mau dia presiden atau rakyat biasa, sama di hadapan Allah itu hambanya Allah itu. Nanti semua yang ada di langit, dan yang ada di bumi, malaikat-malaikat pun, malaikat pencabut nyawa sekalipun yang paling ditakuti oleh manusia, itu nanti akan datang sebagai hamba Allah itu. Ya, semuanya. Laqad ahsahum wa addahum ahda. Sungguh kami telah mencatat mereka dan menghitung mereka dengan sebenar-benar hitungan. Jadi berapa jumlah makhluk Allah, Allah tahu semuanya. Berapa banyaknya bilangannya. Wa kulluhum, dan semua mereka, setiap mereka, atihi, pasti datang kepada Allah yaumal kiamati, pada hari kiamat, fardha, sendirian, seorang diri. Dari kata fardan ini terbentuk kata munfaridan, munfaridun. Salatnya munfarid, salat munfarid, salat sendirian. Ya. Jadi nanti semua manusia akan datang kepada Allah dalam keadaan seperti ini. Ini dikisahkan dalam terjemahan Kementerian Agama seperti ini. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Gak mungkinlah Allah punya anak. Kapan? Gimana caranya melahirkan? Bagaimana caranya? Coba bayangkan aja loh. Allah yang Maha Pengasih. Allah raja di raja loh. Allah itu waduh, Masya Allah. Penguasa langit dan bumi itu Allah. Yang menciptakan seluruh makhluk itu Allah. Semua manusia, semua malaikat, semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan itu yang menciptakan Allah. Dan pemiliknya juga itu Allah. Harta kita yang banyak bertriliun-triliun, kalau kita punya harta sekian itu milik Allah itu. Cuma Allah titipkan kepada sampean aja, nanti diambil lagi oleh Allah. Anak kita pun milik Allah itu. Kita bilang itu anakku, bukan anaknya, itu anak itu milik Allah. Itu betul-betul anak kamu, iya, di dunia ini. Tapi sesungguhnya secara hakikat, secara hakiki itu anak itu miliknya Allah, bukan milik kamu. Allah titipkan aja kepada kamu. Untuk mendidik anak itu bagaimana kamu bisa mendidik dia jadi anak yang menghamba kepada Allah. Ya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Itu. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Itu. In kulluhum tadi ya bunyi ayatnya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat kita masing-masing akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh manusia sejak Nabi Adam dihadirkan di sini. Nabi Adam kita bisa melihat Nabi Adam nanti. Yang selama ini kita tidak pernah melihat. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi siapa lagi? Syuaib, Nabi semua nabi-nabi Allah itu. Kita akan melihat semua. Termasuk Firaun kita akan melihat juga nanti. Oh, Firaun itu kayak begini toh. Baru kita lihat nanti di hari kiamat. Ya. Setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Nanti akan dipanggil nama sampean. Nama sesuai dengan nama waktu dilahirkan dulu.
Dan mungkin aku nanti tidak dipanggil dengan nama, hei Ahmad Sugeng, mungkin nggak dipanggil gitu, mungkin. Karena apa? Karena waktu dilahirkan aku nggak dikasih nama itu. Waktu dilahirkan aku dinamakan Muhammad Gunung Jati. Namaku itu aslinya dari ibu saya itu, Muhammad Gunung Jati. Tapi terus sakit, terus nggak sembuh-sembuh, bolak-balik sakit, ibu bingung. Itu dinasihati ulama, ganti itu nama anakmu, nggak kuat, pakai nama wali itu nggak kuat. Itu diganti jadi Sugeng tok. Nggak pakai tambahan, Sugeng itu aja. Mungkin nanti saya dipanggil, hei Sugeng bin Sudrajat, sini kamu. Datang, semuanya sampean kamu. Datang nanti dari kiamat, akan ditanya oleh Allah. Lepas nanti sama kamu mau jawab apa kalau ditanya oleh, hei kamu, si Sugeng. Kenapa kamu dulu waktu hidup kasih umur sampai sekian puluh tahun, kamu nggak pernah ngaji, kenapa? Kalau ditanya begitu jawaban sampean apa coba? Saya sibuk, ya Allah saya sibuk ngurusin anak saya banyak, cari uang terus, ya Allah nggak cukup. Iya kalau dari kemauanmu ya nggak cukup itu. Kamu punya harta sudah triliunan pun nggak cukup juga itu, masih mau mencaplok 4 pulau di Aceh itu. Padahal tadi sudah triliunan itu. Ya. Jadi saudara sekalian, ini yang harus kita pahami. Kita ini manusia biasa, hamba Allah. Nabi Isa Al-Masih juga manusia biasa, hamba Allah juga dia. Ya, demikian juga Nabi Uzair, demikian juga Nabi Muhammad SAW. Itu manusia biasa. Beliau sendiri mengatakan, ana basarun mislukum. Saya ini manusia biasa seperti kalian semua. Illa, melainkan Allah memberi wahyu kepadaku, tidak kepada sampeyan. Itu bedanya. Ya, nanti ayat berikutnya akan kita teruskan besok pagi, insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.